Shalom saudara, kita kembali episode Anda bertanya kita menjawab yang ke-350. Pertanyaan pertama, Shalom Pak Pendeta yang terkasih. Sebelum saya bertanya, saya mau cerita sedikit Pak. Saya dari gereja salah satu denominasi. Saya sudah beberapa bulan ini mengikuti doa pagi dan saya merasa bertumbuh dengan pengajaran Bapak. Sebelumnya saya tidak mendapat pengajaran yang murni di gereja saya dalam hal kekekalan. Pak, saya bukan mau menghakimi pendeta saya, tapi yang saya lihat selama ini pendeta saya tidak mencerminkan karakter Kristus, terutama dalam pelayanan pendeta yang masih memfokuskan pada perkara jasmani dan karakter yang lain yang menurut saya tidak mencerminkan karakter Kristus. Contohnya dia masih pelit, tidak mau memberi contoh dalam hal berkorban secara materi. Dan kalau mau diberikan masukan dari jemaat dalam hal pelayanan pasangan hamba Tuhan ini tidak mau menerima. Kemudian setiap ibadah sudah tidak ada persiapan lagi khususnya dalam pemberitaan firman karena mereka sudah terfokus pada pekerjaan lain. Setiap kali saya ikut ibadah sudah tidak ada lagi damai sejahtera. Mungkin salah karena melihat hamba Tuhan yang tidak jadi berkat. Pak, apa yang harus saya lakukan? Sempat terpikir oleh saya untuk pindah gereja yang akan membuat saya bertumbuh. Apakah salah kalau saya pindah gereja? Sebelumnya terima kasih untuk jawaban yang Bapak berikan. Tuhan memberkati. Ini ibu usia 33 tahun ya. Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh pendeta ini sampai ibu usia muda ini tersandung ya. Tidak ada persiapan lagi dalam ibadah, maksudnya apa ini ya? Atau pemberitaan firman-Nya tidak dipersiapkan dengan baik atau apa? Begini, sementara jangan pindah gereja dulu. Ikuti khotbah saya di Truth ID. Masih datang ke gereja ini ya. Mungkin Anda harus memberkati gereja itu ya. Mendapatkan kebenaran dari Truth ID bisa dibagikan kepada saudara-saudara yang ada di situ atau kepada Bapak Pendeta sendiri. Jadi jangan buru-buru pindah gereja dulu. Tetap di situ. Ya, Anda masih bisa ke gereja, tapi kalau Anda lagi tidak merasa damai sejahtera, ya tidak apa-apa, tidak ke gereja, tapi tidak usah pindah. Lalu minta petunjuk Tuhan bagaimana memberkati gereja tersebut. Melalui kebenaran yang Anda terima di Truth ID, Anda memberkati gereja tersebut. Ya, jangan pindah gereja dulu. Temukan tempatmu di gereja itu untuk melayani atau mengabdi. Ya, kita datang ke gereja itu bukan hanya untuk memperoleh berkat, tetapi memberi berkat. Pertanyaan yang berikut dari pria usia 45 tahun. Ini jemaat GSKI juga. Salam Pak Era, saya ingin bertanya masih tentang pemahaman pikiran dan perasaan Bapak. Pikiran perasaan Allah maksudnya. Terutama untuk kasus dalam 2 Tawarikh 18 ayat 1 sampai 34. Di situ ada beberapa nabi Tuhan termasuk Sedekia dan Mika. Ketika dimintai petunjuk, Sedekia CS berpendapat Raja Ahab dan Yosafat suruh maju perang karena akan menang. Pada awalnya Mika juga berkata begitu, tapi setelah ditanya kembali, Mika menubuatkan malapetaka akan menimpa Raja Ahab dan Israel. Kalau saya berada di situ, saya jadi bingung dan cenderung ikut suara terbanyak. Apalagi pada awalnya Mika juga berkata suruh maju dan akan menang. Dalam praktek sehari-hari misalnya tentang pemakaian masker. Bagaimana saya bisa membedakan kapan saya harus pakai masker or kapan tidak perlu? Contoh sederhana, saya lihat ada 2 pendeta ketika khotbah pakai masker, tapi ada juga yang tidak. Anggap semua kondisi lain sama. Seperti sudah vaksin lengkap, sehat, sudah tes negatif COVID-19. Untuk aturan WHO sendiri tetap
mewajibkan pakai masker walaupun dalam rumah jika ada potensi tertular COVID-19 karena ada keluarga yang beraktivitas di luar rumah. Oke. Kalau untuk gereja tentu beda dengan di rumah. Di rumah kita ketemu hidup bersama satu ruangan dengan dari berbagai tempat. Kalau gereja itu kecil, jelas harus pakai masker. Kalau gereja itu besar, nah ini perlu dipertimbangkan. Jarak antara satu dengan yang lain bisa 10-20 meter. Lalu tempatnya juga sudah disteril. Bahkan kipas anginnya pun juga memancarkan atau diberi disinfektan. Jadi ini tergantung gerejanya dan situasi tempat. Bagaimana tips dan trik praktis untuk membedakan suara Tuhan yang benar dan yang salah? Seperti roh dusta yang ada pada nabi palsu. Oke, jadi soal masker tadi bukan masalah besar ya, harus dilihat dengan bijaksana, itu bukan hal rumit. Tetapi untuk membedakan suara Allah atau bukan, ini masalah sulit. Tetapi orang yang hidupnya suci, hidup bersekutu dengan Allah secara benar, dia memiliki karunia membedakan roh. Dia mendengar seseorang berkhotbah, dia sudah bisa membedakan orang ini benar atau salah. Maka nurani orang harus dihidupkan supaya kita tidak hanya mendengar dengan telinga dan bukan hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga dengan nurani supaya kita jangan disesatkan. Yang kedua, bagaimana mengetahui tindakan saya selaras dengan pikiran dan perasaan Tuhan? Contohnya bagaimana mengetahui saat saya harus pakai masker dan yang saat lain tidak perlu. Ini bukan masalah besar. Masalah dusta maupun tidak dusta, apakah nabi palsu dengan roh dusta atau nabi yang benar, ini masalah besar. Yang Roh Kudus pasti bicara. Kalau mengenai pakai masker atau tidak, itu secara otomatis kita mestinya sudah punya kecerdasan. Dan Roh Kudus pasti menolong kita. Dengan kecerdasan yang ada pada kita otomatis sudah tahu ini pakai masker, ini tidak. Bagaimana jika terjadi suara Tuhan berbeda dengan peraturan pemerintah? Contohnya Tuhan memperbolehkan kita tidak pakai masker. Tapi undang-undang kesehatan itu dari pemerintah mewajibkan kita pakai masker. Walaupun tidak ada petugas yang cek di lapangan di kondisi kita. Tadi sudah saya katakan kita lihat situasi kalau di keluarga sebaiknya pakai masker karena keluarga datang dari berbagai tempat dan kumpul bersama di satu ruangan. Tapi kalau gereja yang luas sekali yang bisa menampung 3.500 orang, di mana pembicara perlu tidak pakai masker dan ada suaranya supaya lantang bisa didengar, ya dibersihkan dulu, disterilkan dulu ruangan di mana pendeta itu berbicara, meja, mimbar semua dibersihkan, lalu kipas anginnya pun juga diberi disinfektan. Jadi bukan masalah, ya, tidak melanggar undang-undang kesehatan. Oke. Pertanyaan yang ketiga, Salam Pak Era, saya dari Manado, maaf, mau tanya soal panggilan khusus hamba Tuhan. Saya berkarir PNS, namun ada panggilan khusus dalam hidup saya yang mendorong saya seperti ada suara Tuhan lewat firman walaupun bukan secara audible, dan ada rema-rema firman yang saya dapat dalam hidup saya. Apakah saya harus meninggalkan karir saya, Pak? Saya tidak yakin, ya. Tidak yakin Anda mendapat panggilan sebagai hamba Tuhan full timer. Kamu harus tahu, saudara harus tahu, namanya hamba Tuhan itu orang yang melayani perasaan Tuhan. Apapun yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu sudah pelayanan. Itu melayani Tuhan. Pelayanan harus dimulai dari sikap itu. Jadi tidak harus menjadi pendeta. Saya harap Anda berdoa dulu, karena rema-rema firman yang Anda dapat belum tentu merupakan verifikasi Anda jadi pendeta.
Saya khawatir nanti Anda jadi pendeta, Anda punya kesulitan, bahkan Anda malah jadi rusak. Ya, doa dulu ya. Saya tidak mengatakan boleh atau tidak, tapi menurut hemat saya, marifat yang ada pada saya saat ini, sebaiknya Anda berdoa dulu. Tidak gopoh-gopoh jadi pendeta. Ingat, pelayanan itu menyenangkan hati Allah dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Dan jika kita bisa hidup menyenangkan Tuhan dalam segala sesuatu, hidup kita pasti mengubah orang. Pasti merubah orang. Ya, oke. Yang berikut, yang keempat. Pak mau bertanya mengenai Ibrani 12 ayat 1. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Siapa yang dimaksud dengan saksi yang mengelilingi kita ini? Satu, apakah mereka malaikat, orang-orang yang kita kenal, yang lebih dulu pulang ke rumah Bapa? Dua, apakah orang-orang yang kita cintai yang telah pulang ke rumah Bapa dapat melihat kita yang masih sedang bertanding dalam pertandingan iman? Yang kedua tidak bisa saya jawab, karena memang tidak ada jawaban dalam Alkitab, dan saya tidak boleh gegabah ceroboh menjawabnya. Tetapi apakah orang-orang yang kita cintai bisa melihat kita atau tidak, itu tidak perlu kita persoalkan. Karena kita tahu tidak menambah iman, kita tidak tahu juga tidak mengurangi iman. Itu hanya memuaskan hati kita, tidak perlu. Ya. Nah, pertanyaan pertama, saksi di situ maksudnya siapa? Saksi di situ bisa memang orang-orang saleh yang sudah di surga, bisa malaikat-malaikat kudus, bisa malaikat-malaikat yang jatuh, bisa Lucifer sendiri. Itu saksi-saksi. Lalu yang terakhir, orang-orang di sekitar kita. Itu saksi-saksinya. Oke, puji Tuhan. Pertanyaan yang berikut. Yang keenam ya. Pak Eras yang baik, bagaimana jika hal yang tidak baik di mata penilaian manusia? Pak Eras yang baik, bagaimana jika hal yang tidak baik di mata penilaian manusia? Apa itu juga akan menepis legalitas? Pandangan manusia tidak menentukan legalitas kita di hadapan Allah. Orang menilai kita baik atau menilai kita jahat tidak menentukan. Karena legalitas apa kita baik atau jahat harus dari Allah sendiri. Karena ketika saya meminta keputusan besar terhadap masalah anak saya sudah yakin tak akan menikahkan anak saya secara agama lain, secara Islam. Walau anak perempuan saya akan menjadi seorang ibu yang akan melahirkan anaknya tanpa suami. Saya hanya bertahan di dalam Tuhan untuk tetap di dalam Yesus. Masalah saya tidak lebih besar dari kemuliaan Allah Bapa. Pujian yang berbunyi, Bapa tolong aku, betul-betul meyakinkan saya menjadi anak kesukaan Allah, walau dengan masalah besar yang mengganggu hati pikiran saya. Oke. Sikap tindakan ibu sudah benar, tidak menikahkan anak ibu dengan seorang yang tidak seiman walaupun akhirnya ibu memiliki cucu yang tidak punya ayah. Tidak apa-apa. Ini sikap yang benar, ya. Lalu anak ibu kalau sudah melahirkan bisa kembali menjalani hidupnya. Sikap ibu sudah benar. Tidak menikahkan anak dengan orang tidak seiman walaupun anak ibu sudah hamil. Ini pelajaran bagi saudara-saudara yang lain. Jangan memaksakan anak nikah dengan orang yang tidak seiman. Atau seiman tapi tidak bertanggung jawab. Ada anak-anak muda yang hamil di luar nikah. Lalu ya mau tidak mau minta pertanggung jawab. Wah, itu membawa anak kita kepada jurang. Ya, ke mulut buaya. Kalau pria itu memang pria yang tidak baik. Sebaiknya tidak menikah. Tapi kalau pria itu pria yang baik, keluarganya baik-baik, nah itu perlu dipertimbangkan. Oke, pertanyaan berikut dari wanita. Apa yang harus dilakukan jika kita berada di gereja yang penuh orang-orang dengan roh duniawi dan gereja tidak membawa pada perubahan sikap jemaatnya?
Kalau kita di gereja seperti ini, kita harus minta pimpinan Tuhan, petunjuk Tuhan untuk menggarami mereka. Jadi kita tidak harus keluar dari gereja itu. Kita ke gereja bukan hanya untuk memperoleh berkat, tapi juga memberi berkat. Jadi saya kira tidak harus meninggalkan gereja ini. Tetapi Anda bisa menjadi berkat di gereja yang menurut Anda dipenuhi orang-orang dengan roh duniawi. Jadi berkat di antara orang-orang yang memiliki roh duniawi agar mereka berubah. Selamat berjuang. Oke. Yang berikut ya, yang ke-8 ya. Yang ke-8 ya, Pak, saya seorang ibu usia 47 tahun. Saya pecinta suara kebenaran. Saya mau tanya Bapak, saya mempunyai anak laki-laki usia 2 tahun. Sejak remaja anak saya ini mulai sulit untuk, saya mempunyai anak laki-laki usia 2 tahun. Usia berapa tahun ini? Sejak remaja anak saya ini mulai sulit untuk beribadah dan ikut bergaul dengan teman-temannya. Mungkin usianya 20 tahun kali ya. Kok 2 tahun sejak remaja anak saya ini mulai sulit untuk beribadah dan ikut pergaulan. Mungkin kurang 1 angka. Ini sudah pemuda. Tetapi sejak remaja anak saya ini mulai sulit untuk beribadah dan ikut pergaulan dengan teman-temannya yang kebanyakan tidak seiman. Saya sudah sering mengingatkan tapi hasilnya selalu sulit dinasihati. Sekarang anak saya ini dekat dengan seorang cewek yang beragama lain, beragama Muslim. Ketika anak saya mengenalkan cewek tersebut kepada saya bilang ke anak saya kalau lebih baik cari seiman. Dan anak saya bilang kalau cewek terus mau untuk ikut keyakinan anak saya. Oh, bilang kalau cewek terus mau untuk ikut keyakinan anak saya. Tapi kemarin teman anak saya ini datang ke rumah. Dan sepulang anak saya itu kembali anak saya. Saya ulangi ya. Tetapi kemarin cewek teman anak saya ini datang ke rumah. Dan sepulang teman anak saya ini kembali anak saya tanya apakah sudah ditanya soal kesetiaan untuk ikut keyakinan kami. Tapi anak saya menjawab, kalaupun sudah pindah, memang kenapa Bu? Kalaupun saya pindah, kalaupun saya yang pindah artinya. Dari situ saya sedih Pak. Kenapa anak saya tidak kuat dalam penderitaannya sebagai seorang laki-laki. Pendiriannya. Saya sudah banyak kasih pengertian ke anak saya. Tapi kenapa anak saya ingin nikah juga dengan orang yang beda keyakinan? Bagaimana saya harus bersikap Pak Eras? Tolong bantu jawab ya Pak Eras. Aduh gawat ini. Ini harus dilayani juga nih. Ini masalahnya ini bukan sedikit. Sampai anak ibu ini mau pindah agama itu, ibu kurang membekali anak dengan kebenaran sehingga tidak punya integritas untuk tetap memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Nah, yang pertama yang ibu lakukan berdoa, minta hikmat Tuhan. Ya. Yang kedua jelas ibu harus tetap menunjukkan keteladanan. Ya. Jangan marah, jangan menyakiti dengan perkataan. Jika tidak perlu jangan bicara. Karena ini malah akan menyakiti. Ya, ibu berdoa, memberikan keteladanan yang baik. Jangan bicara kalau tidak perlu. Tetapi pada waktunya pasti ibu harus bicara. Agar dia tetap di dalam imannya. Dan yang terakhir, ibu minta hikmat Tuhan. Bagaimana men-treat anak seperti ini. Dan Roh Kudus pasti akan memberi hikmat. Apa yang ibu harus lakukan untuk anak ini. Ya Bu, oke, selamat berjuang. Oke. Ini pertanyaan berikut ya. Oke, dari pria usia 39 tahun. Pertanyaan yang ke-9 ya. Salam, saya lahir dari keluarga non-Kristen dan kedua orang tua saya telah meninggal. Selama ini hidup saya terasa berat dan tanpa tujuan. Banyak dosa yang telah saya perbuat. Bersekutu dengan roh kegelapan, dukun, bahkan saya merasa putus asa dengan kehidupan yang saya jalani.
Saya sering lihat dengar khotbah agama-agama lain dan saya merasa damai dengar khotbah agama Kristen. Dalam hati saya ingin menjadi orang Kristen, tapi saya bingung harus bagaimana karena dosa-dosa saya terlalu banyak. Ini pria yang akan kami layani secara pribadi karena pasti ada banyak masalah yang tidak bisa saya bicarakan di sini, ya. Oke. Tapi yang jelas kondisi yang dialami pria ini menggiring dia kepada Kristus. Ke-10. Pak Eras, Salum, saya ingin bertanya bagaimana bentuk menghujat Roh Kudus. Karena ini salah satu dosa yang tidak bisa diampuni. Takutnya karena ketidaktahuan saya. Ternyata saya pernah menghujat Roh Kudus. Dulu semasa muda dan belum dewasa rohani, pernah merasa Tuhan tidak sayang saya. Tuhan tidak menyertai saya. Akhirnya ya sering mengeluh dan seperti marah sama Tuhan Yesus. Takutnya karena ketidaktahuan saya telah menghujat Roh Kudus. Mohon penjelasannya Om. Mungkin bermanfaat juga buat saudara-saudara yang mendengarkan Abam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Om Eras dan semakin luar biasa. Oke sayang. Oh, udah 49. Begini. Menghujat Roh Kudus itu bukan hanya menunjuk satu perbuatan atau suatu tindakan. Tapi menghujat Roh Kudus itu menunjuk satu stadium atau satu level di mana seseorang tidak bisa bertobat lagi, tidak mau membereskan dosanya lagi. Kalau Anda ini belum menghujat Roh Kudus, kalau Anda sudah menghujat Roh Kudus, Anda tidak akan mengirim pertanyaan ini. Anda sudah tidak peduli mau berdosa mau tidak. Anda masih peduli berarti Anda masih tidak atau belum menghujat Roh Kudus. Tentu seharusnya tidak. Saudara masih memiliki mata hati yang baik untuk bertobat. Anda tidak menghujat Roh Kudus. Dan saya harap Anda akan semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani dan menyenangkan hati Allah. Oleh sebab itu ikuti terus Turut ID agar Anda bisa bertumbuh terus di dalam Tuhan. Siap ya? Anda belum menghujat dan jangan menghujat Roh Kudus. Baik, puji Tuhan. Pertanyaan ke-11. Salam Pak, terima kasih sudah menjawab 3 kali pertanyaan-pertanyaan saya di Abam. Saya pria usia 50 tahun Pak, ingin bertanya tentang pindah gereja. Begini Pak, sekitar tahun 2003 saya gabung dengan gereja di Kelapa Gading, di suatu gereja di Kelapa Gading, yang adalah cabang dari gereja terbesar di Surabaya, yang sekarang juga sudah gabung dengan Sinode Bapak. Tapi karena sudah otonom, jadi gereja saya tetap dengan merek yang lama. Sejak 2003 sudah berganti beberapa kali pimpinan, dan saya adalah satu di antara 3 orang yang terlama di gereja ini. Saya tercatat sebagai diaken gereja ini. Teman-teman sudah banyak yang pindah dari gereja ini dengan berbagai alasan. Saya pribadi tidak ada masalah dengan gembala setempat. Kami juga sama-sama orang Surabaya. Sebelum dengar khotbah-khotbah Bapak, saya tenang-tenang saja di gereja ini. Awal-awal ibadah online, istri saya beberapa kali putar khotbah Bapak. Awalnya saya juga diskusi dengan istri. Ini betul sesat atau enggak? Karena berita-berita di media sosial dan omongan-omongan orang. Tapi saya penasaran ingin buktikan apa sesatnya. Saya coba dengar khotbah Bapak, saya jadi bingung di mana sesatnya. Jangan-jangan yang labelin Bapak sesat justru mereka yang sesat. Sejak saat itu kami rutin ibadah online Bapak. Dan sejak H1 doa pagi, kami tidak pernah absen dari hari pertama ya. Kecuali tanggal 30 Mei dan 1 Juni saat mami saya wafat dan saat Bapak off karena COVID. Kami jadi sudah tidak selera lagi dengar khotbah-khotbah di gereja lama. Memang tidak salah tapi tidak tepat. Intinya lebih fokus pada pengakuan dan percaya dalam pikiran, hanya sedikit porsi mengarahkan pada hidup seperti Kristus.
Bapak juga sering beri jawab pada orang-orang yang ingin pindah bahwa tetap di gereja lama saja untuk menularkan kebenaran. Kami bukan tipe yang bisa adaptasi di dua perahu. Karena kami takut malah kami jadi kacau antara ajaran lama dengan yang Bapak ajarkan. Efektif selama 1 tahun ini kami tidak pernah ikut ibadah online atau onsite di gereja lama. Tapi saya juga belum ketemu dengan gembala untuk pamit. Ada sisi melankolis juga. Saya bertumbuh, pelayanan, pemberkatan nikah, penyerahan anak, semua di gereja tersebut. Jadi mohon pencerahannya dari Bapak mengenai hal ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya sulit menjawab pertanyaan Anda, Pak. Tetapi sebaiknya Anda berdoa, minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, Tuhan pasti akan berbicara. Kalau Anda bertanya, Tuhan aku masih di gereja ini atau bagaimana? Tuhan pasti menjawab. Tidak mungkin Tuhan tidak menjawab. Sebab Tuhan memang menghendaki kita menjawab. Senang sekali Anda bisa dibawa kepada kebenaran ini. Ya. Jadi kepada Bapak atau Ibu, Bapak Ibu yang mempertanyakan hal ini yang terakhir ini saya mohon maaf. Saya hanya bisa berkata, berdoa minta jawaban dari Tuhan. Oke, terakhir, Opa Eras, keren. Daren umur 8 tahun. Daren selalu doa pagi sama Mami, sama Dedek 2 tahun. Dedeknya 2 tahun ikut doa pagi. Daren umur 8 tahun. Tapi Dedi aku nggak mau kalau diajak doa atau ibadah. Opa bagaimana caranya biar aku bisa ajak Dedi aku juga? Terima kasih Opa. Dari Devita, Daren, dan Aurora. Kamu hebat ya. Usia 8 tahun sudah doa sama Mami dan Dedek kamu yang umur 2 tahun. Ya. Kamu akan menjadi seorang yang nanti diberkati Tuhan. Berkat Tuhan tidak jauh dari kamu. Dia menyertai kamu, Daren. Kamu akan jadi orang yang benar-benar dipakai Tuhan suatu hari. Ya. Tuhan kiranya menolong kamu, menjaga kamu, melindungi kamu, memagari kamu, melindungi, memagari Dedi, Mami kamu, Dedek kamu, anggota keluarga kamu. Tetaplah kamu ikut doa pagi. Kamu doa agar Dedi ikut berdoa juga. Kamu jangan nakal supaya kamu jadi anak baik lalu Dedi bisa lihat. Kok Daren jadi anak baik banget ya? Kenapa bisa jadi anak baik? Kamu jawab doa pagi, Pak. Ya. Karena Daren doa pagi, Daren jadi anak baik. Kalau Papi mau jadi anak baik juga, Papi juga harus doa pagi. Dedi juga harus doa pagi ya. Oke, saya kira gitu Daren. Opa sayang kamu. Suatu hari nanti kalau pas ke gereja Opa, tunjukin, bilangin Opa aku Daren. Oke, sampai di sini saudara-saudara sekalian episode ini. Kita akan bertemu di episode yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, menekan gambar lonceng dan memberi tanda like. Jangan lupa juga doa pagi setiap hari jam 5. Ya, sampai jumpa, Tuhan berkati.